Bagaimana rasanya hidup dalam kenikmatan surga, lalu dalam satu kesalahan semuanya berubah selamanya? Bagaimana rasanya menjadi manusia pertama yang bukan hanya membawa harapan, tapi juga memulai sejarah ujian bagi seluruh umat manusia? Inilah kisah Nabi Adam, awal dari perjalanan kita semua. Sebelum ada manusia, alam semesta dipenuhi ketaatan para malaikat. Mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah lelah bertasbih. Lalu Allah mengumumkan sebuah keputusan besar. Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat bertanya dengan penuh adab karena mereka mengetahui bahwa makhluk sebelumnya di bumi pernah berbuat kerusakan. Namun Allah menjawab dengan tegas, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Dari tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi, Allah membentuk sosok manusia pertama. Tanah yang berbeda warna dan sifat seakan menjadi isyarat bahwa keturunannya kelak akan beragam. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Dan saat itulah Adam hidup. Ia bukan hanya makhluk biasa. Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki malaikat. Ketika Allah meminta malaikat menyebutkan nama-nama itu, mereka tidak mampu. Adam, dengan izin Allah, mampu menjawabnya. Sebagai bentuk penghormatan atas keistimewaan itu, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semua sujud, kecuali satu. Ia adalah iblis. Dengan sombong ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Kesombongan itu menjadi awal kehancurannya. Ia terusir dari rahmat Allah, namun sebelum pergi ia bersumpah, ia akan menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Adam kemudian ditempatkan di surga. Di sana ia tidak sendiri. Allah menciptakan untuknya pasangan, Hawa. Bayangkan kebahagiaan itu. Hidup dalam kenikmatan tanpa rasa lapar, tanpa rasa sakit, tanpa ketakutan. Hanya ada satu larangan. Jangan dekati pohon ini. Hanya satu. Iblis tidak pernah lupa sumpahnya. Ia mendatangi Adam dan Hawa bukan dengan ancaman, tapi dengan bisikan lembut. Ia bersumpah palsu, mengaku sebagai pemberi nasihat. Ia berkata bahwa pohon itu adalah jalan menuju keabadian, menuju kekekalan, menuju derajat yang lebih tinggi. Godaan itu perlahan masuk ke hati. Keraguan mulai tumbuh, dan akhirnya mereka mendekati pohon itu. Saat buah itu dimakan, seketika aurat mereka terbuka. Rasa malu yang belum pernah mereka rasakan menyelimuti jiwa. Mereka bergegas menutupi diri dengan daun-daun surga. Di saat itulah Adam menyadari kesalahannya. Tidak ada kesombongan seperti iblis. Tidak ada pembelaan diri. Yang ada hanyalah penyesalan yang dalam. Bayangkan perasaan itu. Mengetahui bahwa satu keputusan telah mengubah segalanya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah. "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Dan Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, menerima taubat mereka. Namun ketetapan tetap berjalan. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dari tempat penuh kenikmatan menuju dunia penuh ujian. Dari kehidupan tanpa perjuangan menuju kehidupan yang harus diusahakan dengan keringat dan air mata. Namun di bumi itulah Adam menjadi nabi pertama. Ia mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Ia mengajarkan bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya, selama manusia mau kembali kepada Allah. Kisah Nabi Adam bukan sekedar kisah tentang manusia pertama. Ini adalah kisah tentang ilmu yang memuliakan, tentang kesombongan yang menghancurkan, tentang godaan yang nyata, dan tentang taubat yang menyelamatkan. Karena sejatinya,
Kita semua sedang menjalani bab lanjutan dari kisah yang dimulai oleh Nabi Adam. Dan setiap kali kita terjatuh, kita diingatkan pada satu hal. Jangan menjadi seperti iblis yang sombong. Jadilah seperti Adam yang memilih untuk kembali.